Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Iksa, kembali lagi di acara kita yaitu Iksa Pos Man Insan Cendekia Sambas Podcast. Pada hari ini, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Saya Muhammad Fauzani Al-Huzaifi, berasal dari kelas 11D, asal saya Kabupaten Sanggau. Untuk bintang tamu kita pada malam hari ini, for your information, mereka nih anak-anak yang keren banget, yang berprestasi dalam bidang ekstrakurikulernya. Saya hai dulu dong abang-abang ke kamera. Hai. Untuk perkenalan mungkin dari Bang Zaki Fahmi dulu. Perkenalkan namanya, kelas berapa sekarang, asalnya dari mana, dan ekskul apa yang diikuti. Baiklah, terima kasih Om Wajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksa, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Fahmi. Saya dari kelas 12 IPS, asal dari Kabupaten Sintang. Dan kini saya berada di ekstrakurikuler pencaksilat. Untuk Bang Rizky Hadi Putra untuk memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Iksa, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Hadi Putra. Saya berasal dari Kabupaten Sambas. Di Insan Cendekia Sambas, saya di kelas 12 IPA 1 dan saya mengikuti ekskul seni musik. Jadi kita nih udah kenalan nih sama bintang tamu kita yang keren-keren banget abang-abang ini ya. Kira-kira di Manisan Cendekia Sambas nih, ekskulnya tuh ada apa aja sih? Dan gimana sih cara masuknya itu? Dan apakah sekolah tuh kayak mendukung kita buat masuk ekskul itu? Kalau ada lomba kita didukung oleh sekolah gitu. Gimana ya Bang? Untuk Bang Zaki Fahmi gimana sih? Ekskul di Manice, tentunya banyak ya Pak Banyak. Rizky ya. Banyak. Mulai dari yang non akademik, Akademik. dari yang akademik, semua itu didukung pastinya. Kayak contohnya sarana prasarana yang dari kayak ruang musik ada kan, Musik. ruang musik. Kalau di pencaksilat tuh ada tuh matras, koteka, patching, semua disediakan. Jadi dalam bentuk hal itu pun kita sudah didukung dari sekolah. Kita disediakan tempat untuk kita latihan. Pokok semuanya ada, meja pingpong ada, gawang futsal ada, lapangan basket ada, dan masih banyak lagi. Kalau untuk Bang Rizky Hadi Putra, Ya. kenapa sih milih buat masuk ekskul seni musik? Dan gimana sih cerita awalnya? Awalnya abang masuk ekskul seni musik itu gimana? Kalau awalnya itu dulu tuh pas masih kelas 10, saya tuh pas pemilihan ekskul milihnya masuk ekskul tenis meja. Setelah berjalan 1 semester, masuk semester 2, saya keluar dari ekskul tenis meja karena ada satu dan lain hal, dan saya memutuskan untuk masuk ke ekskul musik. Ya, kenapa milih ekskul musik? Karena saya dari SD tuh udah punya basic dalam mainkan alat musik, terutama alat musik perkusi. Dan saya melihat banyak peluang di ekskul ini untuk berprestasi, dan juga alhamdulillahnya hobi saya ini didukung penuh oleh kedua orang tua saya. Jadi udah ada bakat musik itu dari SD ya Bang? Iya. Makanya milihnya buat masuk ekskul Musik. musik. Kalau untuk Bang Zaki Fahmi sendiri, alasan abang buat milih ekskul pencaksilat itu apa? Dan ceritain dong gimana sih awalnya abang masuk pencaksilat tuh? Alasan saya buat milih ekskul pencaksilat. Nah, jadi ceritanya dulu tuh, saya kan dari SD, SMP saya belum pernah ikut ekskul. Ya paling pramuka. Terus kalau ekskul di Manice ini banyak nih. Ada dari beberapa ekskul tuh saya bingung nih mau pilih yang mana. Waktu saya baru masuk kan kelas 10, itu dilihatkan ada banyak ekskul, silahkan pilih. Saya pertama tuh pilih Paskibra dengan yang tinggi saya 168 ini. Lalu saya tidak bisa bertahan lama. 1 semester berjalan, lalu semester depannya saya pindah ke Sastra Indonesia, ya ekskul Sastra Indonesia. Waktu itu masih sepi peminat. Lalu semester depannya saya pindah lagi waktu di kelas 11 semester 1, semester awal. Saya mengikuti 3 ekskul. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu saya belajar, saya ikut pembelajaran di sekolah. Lalu hari Sabtu
Sabtu paginya saya ekskul voli, Sabtu sorenya ekskul futsal, terus Minggu paginya saya ikut ekskul pencak silat. Jadi tidak ada waktu yang saya gunakan untuk istirahat. Saya fokus untuk mengembangkan diri saya dan saya berminat dan saya akan mencari bakat di ekskul saya itu. Oh, jadi gitu ya. Keren banget ya Bang Zaki bisa langsung ikut 3 ekskul sekaligus. Voli, futsal, sama pencak silat. Selanjutnya mungkin boleh nggak sih sharing cerita pengalaman abang-abang nih selama ikut ekskul pencak silat sama seni musik. Terus kayak latihannya gimana, keras atau tidak, capek atau gimana. Dan prestasi-prestasi yang ada di ekskul-ekskul ini apa aja sih? Mau yang di akademik atau di non akademik? Mungkin Bang Zaki Fahmi untuk menjawab. Tadi yang pertama Itu sharing cerita abang di Oh, pengalaman abang iya. di ekskul di pencak silat. ekskul pencak silat. Jadi saya kan sebelum itu belum pernah sama sekali ikut pencak silat. Waktu SMP, SD saya belum pernah. Dan saya betul-betul pertama kali nih, mulai dari nol saya belajar silat. Dan alhamdulillah saya punya bakat di situ, saya punya minat di situ. Lalu kalau kita emang mau belajar, kita mau konsisten, kita bakal bisa. Jadi jangan ragu kalau kita mau mulai melangkah. Terus Kayak latihan abang di pencak silat Latihan. itu gimana? Keras atau gimana? latihan di pencak silat itu ya keras dah pasti karena kita melatih fisik, kita melatih mental. Dalam seminggu itu kita dikasih jatah latihan 2 kali, yaitu Minggu pagi dan Jumat sore. Tentunya kalau capek dan lelah itu pasti, tapi menyerah itu jangan. Tidak ada kata untuk menyerah, terus berjuang. Terus kalau untuk prestasi, saya sendiri punya prestasi itu sekitar ya adalah akademik dan non akademiknya. Terus kalau di pencak silat saya dapat di 2 prestasi, medali perak dan medali perunggu. Terus event saya di pencak silat tuh yang pertama saya ikut di Borneo Open Turnamen yang saya dapat medali perunggu. Itu betul-betul di event saya paling pertama sekali. Saya baru belajar dan langsung ikut event dan alhamdulillah dapat rezekinya. Terus event keduanya ikut yang kemarin di Singkawang, Borneo IPSI Cup. Ya, saya sing bebas. Terus kalau untuk saya sendiri, saya punya prestasi yang lain tuh kayak KTI. Nah, KTI alhamdulillah saya istiqomah, saya konsisten. Saya mau belajar buat KTI, ternyata alhamdulillah bisa. Kemarin saya sempat pergi ke Jakarta sebagai finalis KTI tingkat nasional. Itu alhamdulillah walaupun memang masih belum rezeki, tapi itu sudah saya usahakan semampu saya. Untuk KTI-nya ada 2. Yang MyRace juga kemarin alhamdulillah saya lolos. Terus kalau untuk fikih saya juga lolos, tapi itu yang lomba yang online. Ya kayak Prisma Competition itu saya ikut fikih juga. Medali emas tentunya. Alhamdulillah. Jadi Manisah Cendekia Sambas ini nggak mandang kalau misalnya ini anak baru di ekskul itu, dia nggak mandang harus yang jago, harus yang gimana. Jadi Ya, yang walaupun dia baru masuk diikutkan aja biar dapat prestasi. yang penting kita mau belajar, kita mau konsisten. Kalau dilihat dari kalau pelatih melihat kita kayaknya nih bisa nih ikut turnamen ini. Jadi kita ingin diturunkannya. Alhamdulillah kemarin saya bisa. Jadi sekolah tuh dukung banget ya buat Ya. dari prestasi siswa-siswa gini. Kalau untuk Bang Rizky Adi Putra, sharing boleh nggak sih sharing cerita tentang pengalaman abang di ekskul seni musik tuh gimana, dan terus latihannya gimana, pertama kali latihan itu gimana, dan prestasi-prestasi abang di mana saja di Kesambasnya apa aja sih? Ya baik. Kalau saya pas masuk ekskul musik itu kan awal semester kan. Nah, pas masuk itu saya dites sama pembimbing ekskul itu namanya Bapak Ogi Chandra Saputra. Itu saya dites, kamu bisa main apa? Saya bilang saya bisa main darbuka. Ya, saya tunjukkan main darbuka, dan setelah dari situ ternyata di ekskul musik nih kita diperintahkan untuk bentuk band. Nah,
band kami ini namanya Demi Fars Band. Di situ udah lengkap tuh, ada pemain keyboard, pemain gitar, bass, vokal. Kurangnya satu, pemain drumnya nggak ada. Di situ nggak ada yang bisa main drum. Jadinya saya mulai belajar lah di situ, mulai belajar main drum. Saya belajarnya dari abang kelas dulu. Ada abang kelas angkatan 4, itu saya minta ajarkan sama beliau. Saya lihat di YouTube tutorial-tutorial, minta bimbing sama Bapak Ogi juga, dan akhirnya awalnya tuh bisa lah sedikit-sedikit. Dan tidak lama dari masuk ekskul tuh ada yang namanya Milad Maniksa atau ulang tahun sekolah. Nah, di situ anak-anak dari ekskul musik itu disuruh tampil ngeband. Ya, di situ kami bingung mau bawa lagu apa. Bingungnya tuh karena pemain drumnya ini masih baru, belum bisa main lagu-lagu yang hebat-hebat tuh, belum bisa. Nah, jadi nyari-nyari lagu yang mudah, ketemulah lagunya Bon Jovi, It's My Life. Nah, mulai dari situ belajar lagu itu, tampil, alhamdulillah lancar. Itu sih kalau untuk pengalamannya. Oh iya, di Man Insan Cendekia Sambas juga tersedia ruang musik. Ruang musiknya lengkap, ada drumnya, ada gitarnya, ada bassnya, keyboardnya itu lengkap. Dan itu bisa dipakai oleh anak ekskul terutama dan anak di luar ekskul. Dan kalau mau makanya tuh perlu izin dulu, perlu izin ke pembina ekskulnya. Itu sih kalau untuk latihannya. Kalau untuk prestasi, kalau di bidang musiknya lah ya, prestasi pertama Demi Fars itu di event Expo Poltesa. Itu ada lomba akustik. Di lomba akustik itu alhamdulillah kami dapat juara 3. Event keduanya itu festival musik pelajar yang diadakan oleh Cawan Cafe Singkawang. Itu tingkat sing bebas Singkawang Bengkayang Sambas. Itu Demi Fars alhamdulillah dapat juara 3. Terus yang selanjutnya itu ada Festival Sempedes, itu diselenggarakan oleh BRI, Bank BRI. Di situ Demi Fars mendapatkan juara 2. Dan yang terakhir itu Festival Musik Kaula. Itu alhamdulillah Demi Fars dapat juara 1. Dan dengar-dengar abang juga dapat prestasi yang apa, best drummer itu ya? Iya, alhamdulillah. Kalau untuk yang non bidang musik tapi masih seni, itu saya pernah dapat juara favorit lomba berbalas pantun di event Festival Seni Budaya Melayu di Pontianak. Jadi juara buat Demi Fars ini meningkat terus dari yang awalnya juara 3, lanjut di lomba saja jadi juara 2, dan di lomba terakhir menjadi juara 1. Ya. Jadi keren banget ya Demi Fars. Jadi meningkat. Iya. Terus sekolah juga pun mendukung bakat-bakat siswa, memfasilitasi Iya, buat iya. mengembangkan Dari yang bakat-bakat akademik, siswa. non akademik semua itu didukung. Mau dia dari ekskul itu atau bukan, sekolah tetap mendukung buat Iya. meningkatkan atau mengembangkan bakat-bakat siswa. Terus buat Bang Zaki Fahmi, boleh nggak sih ceritain mungkin pernah ada kayak masalah atau tantangan yang abang hadepin pas ikut ekskul pencaksilat ini, kayak masalah yang bikin abang down gitu, terus gimana cara abang nyelesainnya? Kalau buat saya, masalah bagi saya dalam pencaksilat sih tidak ada. Karena saya jalankan pencaksilat ini dengan hobi saya, dengan minat saya, dan dengan saya beritikad saya ingin punya bakat di bidang ini. Jadi kalau capek, lelah itu udah pasti, tapi saya tidak akan menyerah. Karena saya ingin menjadi sang juara. Terus kalau gimana ya? Menyelesaikan masalah itu intinya kita jangan lari dari masalah. Kita hadapi masalah tersebut. Kalau kita takut dengan lawan, kita jangan lari. Kita harus lawan dia. Kita lawan rasa takut. Terus jangan memandang nama besar lawan. Tapi buatlah lawan memandang siapa yang dia lawannya. Terus pernah gak sih kayak pelatih itu bikin abang ngedown gitu sampai sakit banget gitu lah? Terus gimana sih abang nyelesainnya? Kalau untuk sampai sakit itu ya paling karena latihan saya sendiri terlalu keras ingin saya latihan.
pagi, siang, sore, malam latihan semua itu. Latihan terus ya. Kalau di sekolahnya saya latihan melihat video. Sorenya saya praktekkan, malamnya saya latihan juga. Terus kalau untuk dari pelatihnya tidak ada sih. Pelatihnya baik-baik saja dan memang mengajarkan sesuai dengan yang ada. Kayak pencaksilat tentunya kita belajar kan tentang fisik, mental itu dilatih semuanya. Kalau untuk yang di luar dari konteks tersebut tidak ada, yang ya sudah sangat wajar lah. Berarti emang seru ya kalau pencaksilat itu ya. Main seru. Ngelatih mental, ngelatih fisik. Bisa juga kalau ngelatih mental tuh sama pelatih. Walaupun saya waktu SD, SMP belum pernah kan, Iya. tapi pelatih tuh tetap mau mengajarkan kita mulai dari nol. Kita mulai dari nol, kita cari minat dan bakat kita. Ternyata saya ada nih di pencaksilat. Jadi untuk teman-teman jangan ragu kalau ingin memulai, jangan sungkan. Kalau emang belum punya baju silat nih, kita latihan walaupun pakai baju biasa. Yang penting kita punya bakat, kita punya mau. Yang penting kita punya mau, itu pasti akan bisa. Ya, dengerin tuh kata-kata dari Bang Zaki Fahmi. Terus buat Bang Rizky Hadi Putra, boleh nggak sih ceritain masalah yang abang hadapin atau tantangan apa aja yang abang hadapin? Terus gimana cara abang menyelesaikannya? Kalau masalah ya, masalah yang kayak besar, masalah besar gitu nggak ada sih. Paling kalau di ekskul musik itu kan berhubungan dengan alat musik. Ya, ada. Masalahnya tuh paling di kerusakan alat, kayak stick drum patah, mika drum pecah, senar-senar putus. Paling itu sih masalahnya. Kalau masalah itu sih ngatasinnya ya kita sebagai laki-laki yang perlu sikap tanggung jawab. Iya. Ya bentuk tanggung jawabnya tuh ganti apa yang rusak lah pokoknya, yang karena oleh sebab kita. Jadi buat adik-adik nih kalau mau main di ruang musik tuh harus hati-hati main. Ya, hati-hati. Jangan kuat-kuat kayak main gitarnya, jangan kuat-kuat gitu. Terus apa sih event yang paling berkesan dalam hidup abang, Bang Zaki sama Bang Rizky? Buat abang selama di Mansan jadi Kesambas, mungkin dari Bang Rizky Hadi Putra terlebih dahulu. Kalau untuk saya, event yang paling berkesan itu event festival musik pelajar yang diadakan oleh Cawan Cafe. Kenapa berkesan? Karena di Manisan Cendekia Sambas saya kan Oskasa juga, atau OSIS biasanya dipanggil kan, Oskasa. Dan di waktu itu ada event 17 Agustus. Nah, di situ yang OSIS-OSISnya ini lagi sibuk ngurus-ngurus acara. Jadi pas H-1 mau lomba, itu baru kami latihan. Dan itu di lombanya merintahkan bawa 2 buah lagu. Jadi kami latihannya tuh 1 harian full. Dibimbing oleh pembina ekskul kami, Bapak Ogi Chandra Saputra. Itu memang seharian lombanya. Dan di lombanya itu alhamdulillah dapat juara 3. Jadi cuman ada waktu 1 hari buat latihan 2 lagu ya Bang? Ya. Dan itu udah dapat juara 3. Juara 3, Keren banget ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Masya Allah ya. Kalau untuk Bang Zaki Fahmi, apa sih event yang paling berkesan buat abang selama di Mansan jadi Kesambas gitu? Kalau buat saya, event yang paling berkesan buat saya itu waktu pertama kali saya ikut event di pencaksilat. Saya kan memang masih pemula banget tuh, saya masih belum tahu apa-apa, saya masih baru pertama kali ikut event. Lalu di situ pelatih saya Pak Hendro ngasih tahu, itulah jangan melihat nama besar lawan, pokoknya kita dalam gelanggang, kita tarung, kita unjuk diri, kita tunjukkan sebisa kita. Kalau cedera dalam silat itu memang ya udah biasa, tapi kita meminimalisir cedera. Jadi pakai segala koteka dan lain-lain. Terus di event itu, waktu event Borneo Cup yang diadakan di Pontianak tingkat provinsi. Jadi saya ikut kemarin tingkat remaja kelas E, dan berat badan saya 55 sampai 59 itu. Jadi di silat itu kita dibagi per kelasnya dari berat badan.
Jadi kita nggak bisa dari yang kurus lawan yang gemuk tuh nggak bisa. Kita pada berat badan. Sesuai berat badan lah. Sesuai berat badan. Terus waktu saya ikut event itu, saya kan masih gugup nih, masih baru pertama kali dan ini bertarung lagi kan. Jadi kalau saya mati mana gitu. Takutnya itu, tapi alhamdulillah karena usaha saya memang betul-betul sangat saya usahakan dari pagi, siang, sore, malam dalam seminggu saya latihan terus. Dan saya pernah capek, saya pernah sakit karena latihan itu, tapi saya tetap paksakan karena saya ingin mendapatkan event yang pertama saya dengan juara. Dan alhamdulillah saya dapat juara perunggu, medali perunggu, walaupun juara 3, tapi alhamdulillah itu udah saya sangat bangga karena dengan usaha saya sendiri. Walaupun capek tapi jangan menyerah. Jadi dari yang abang ceritanya itu belum tahu apa-apa tentang bela diri, pas kelas 11 masuk pencak silat langsung ikut lomba, itu udah abang Zaki tuh harus ngelawan rasa takut orang-orang yang udah biasa, profesional udah gitu ya. profesional. Dan gak nyangka dapat juara perunggu. Alhamdulillah. Jago bang abang. Alhamdulillah. Terus buat abang-abang nih, kasih tahu dong kata-kata yang paling berkesan atau kata-kata yang ingin abang sampaikan buat pelatih, buat ekskul, buat anak-anak adik-adik kelas di luar sana yang ingin masuk di Maninsan Cendekia Sambas, terutama masuk di ekskul seni musik dan pencak silat. Nah, mulai dari Bang Zaki pamit dulu nih kata-kata yang abang ingin sampaikan. Baiklah, yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hendro. Pak Hendro sebagai pelatih pencak silat, saya banyak belajar dari situ. Dari yang sebelumnya saya tidak tahu apa-apa hingga saya bisa jadi seperti ini. Saya bisa berani, saya punya mental, saya punya fisik. Saya bisa melawan orang-orang dalam pencak silat di event-event selanjutnya. Terus untuk adik-adik yang lain, untuk adik-adik kelas, jangan ragu kalau kita mau masuk ke ekskul pencak silat. Walaupun kita masih belum punya baju, kita latihan seperti biasa, kita latihan pakai baju biasa. Jangan malu, yang penting kita punya keinginan, kita bisa. Terus kata-kata hari ini, you can be anything you want. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Asik. Jadi kita tuh bisa jadi apa yang kita mau. Selagi kita mau, kita pasti bisa Kita jadi pasti yang bisa. kita mau. Wah, Yang penting keren. kita mau berusaha, kita mau konsisten dan istiqomah. Wah, keren banget ya kata-kata dari Bang Zaki. Boleh nih didengar kata-kata dari Bang Zaki. Bisa jadi pedoman buat kita, buat jadi semangat buat kita. Kalau buat Bang Rizky Adi Putra, kata-kata yang ingin abang sampaikan mau ke pelatih atau ke anak-anak eskul atau adik-adik kelas di luar sana. Kalau dari saya, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing saya Bapak Ogi Chandra Saputra, karena saya sudah banyak belajar dari beliau dan beliau sudah banyak juga mengajari saya, terutama di bidang musik, di main drum. Dari saya yang tidak tahu apa-apa jadi bisa sampai kayak sekarang ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ogi. Dan kalau untuk adik-adik kelas yang di luar sana yang ingin masuk ke Maninsan Cendekia Sambas, mari masuk ke ekskul musik dan ekspresikan bakat musikmu di sini. Wah, sedih banget nih dengar kata-kata dari Bang Rizky Adi Putra. Ya kayaknya tuh kayak hati Pak Ogi tuh ada di separuhnya tuh ada di Bang Rizky Adi Putra gitu. Kayak udah nganggap anak sendiri gitu ya Bang ya. Ya. Mungkin udah lama banget nih kita bincang-bincang hangat sama Bang Rizky, sama Bang Zaki. Udah terlalu lama. Mungkin sekian ya. Sekian acara kita pada hari ini. Sebelum itu, kami informasikan kembali Maninsan Cendekia Sambas sudah membuka pendaftaran bagi peserta didik baru tahun 2024-2025. Berikut tanggal-tanggal pentingnya. Anda bisa mengecek di sosial media Maninsan Cendekia Sambas, mau di Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Saya Muhammad Fauzani Al-Huzaifi sebagai host pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode Iksapos selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.